baca dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 20. Ya, Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 20. Saudara boleh ikuti di situ, saya bacakan dari sini ya. Di situ judulnya adalah orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami. Maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati. 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, nah bayangkan ya, di sini dikatakan bahwa pada zaman Musa itu, ya Tuhan kalau mau bicara kepada orang Israel itu datang dalam rupa sebelum Tuhan bicara tuh didahului pembukaannya adalah kalau kita ibadah kan pembukaannya doa pembukaan ya, lagu-lagu awal, pujian, musik. Kalau zaman Musa itu pembukaannya adalah guru mengguntur, petir. Pembukaannya adalah guru mengguntur, berikutnya kilat sabung menyabung, ketiga sangkakala berbunyi, keempat gunung berasap. Setelah itu baru Tuhan mulai bicara. Bayangkan, ya, kalau kita sekarang kan doa pembukaan, satu worship awal, 2 lagu pujian, lalu lagu persiapan firman. Dulu diawali dengan guntur, disambung dengan kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, gunung berasap, baru Tuhan bicara. Kalau kita ada pada saat itu, betapa mengerikan dan betapa dahsyatnya Tuhan datang dengan seperti itu. Sedangkan hari ini saja kalau ada hujan lebat diiringi petir sekali 2 kali, kita sudah tiarap, ada yang loncat ke kursi, ada yang refleks, ada yang latah, macam-macam ya. Reaksi ketika kita kaget gitu ya, kalau ada petir yang tiba-tiba meledak atau menggelegar dekat rumah kita ya. Nah, bayangkan itu terjadi pada masa Musa. Ya. Sebelum Tuhan bicara diawali seperti itu. Akhirnya orang Israel dikatakan mereka ketakutan, gemetar, sampai mereka minta kepada Musa, Musa kamu ajalah yang ngomong sama kami. Kamu ajalah yang ketemu Tuhan, udah dapat pesannya kasih tahu kami ajalah. Jangan Tuhan datang langsung ke kami dengan cara seperti itu, nanti kami mati. Nah, tetapi ada pesan Musa kepada orang Israel pada waktu itu yang akan kita pelajari hari ini atau menjadi pelajaran kita pada hari ini di ayat 20. Di situ dikatakan, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, jadi kadang Tuhan datang kepada kita dengan cara-cara yang tidak lazim, cara yang menakutkan, cara yang mengerikan, cara yang tidak lazim, dan ternyata tujuannya adalah untuk mencobai kita, melihat sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan, sejauh mana rasa takut kita akan Tuhan, dan Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita belajar takut akan Tuhan, supaya kita tidak berbuat dosa. Ya, karena kalau segala sesuatu kelihatannya baik-baik saja, ya, kalau kita buat dosa juga tidak ada ganjaran, kita melanggar firman Tuhan juga dibiarkan, tidak ada disiplin, tidak ada rasa takut akan Tuhan.
maka selama-lamanya orang tidak akan pernah belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, orang mungkin hanya tanda kutip memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Kalau hanya butuh baru berdoa, kalau lagi butuh baru beribadah. Ya, kalau lagi butuh baru dekat sama Tuhan. Ya, karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Atau kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan juga, maka manusia bisa berbuat dosa seenaknya tanpa takut akibat atau risikonya. Tanpa tahu bahwa setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Makanya kadang-kadang Tuhan datang dengan rupa atau cara yang menyeramkan, menakutkan, mencekam, supaya kita belajar takut akan Tuhan, supaya kita jangan berbuat dosa, supaya jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan komitmen-komitmen dengan Tuhan, jangan main-main dengan firman Allah, supaya rasa takut akan Allah ada dalam hidup setiap orang, baik itu anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, supaya rasa takut dan hormat akan Tuhan ada pada setiap manusia.